Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Dania Sukmarini dari kelas M dengan mata kuliah Matematika Bisnis NPM 439. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret dan fungsi linier beserta penerapannya dalam ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang teori deret. Sebelumnya, teori deret memiliki dua jenis. Yang pertama, teori deret hitung. Yang kedua, teori deret ukur. Kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai teori deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi ini merupakan contoh dari bilangan deret. Ada 12, 14, 16. 12 ke 14 ditambah 2. Jadi bentuknya adalah penjumlahan. 12 merupakan suku pertama dan titik-titik merupakan suku ke N yang harus kita cari. Jika kita ingin mencari nilai dari suku ke-30, maka dirumuskan dengan Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Sn ini merupakan suku yang akan kita cari, dan A merupakan suku pertama dari suatu bilangan, lalu B adalah pembeda, yang ini dimana bisa berupa penjumlahan maupun pengurangan. Selanjutnya, bagaimana sih kita mencari jumlah N suku pertama? Jadi misalkan saya ingin mencari jumlah 100 suku pertama. Jadi dirumuskan dengan Jn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Atau bisa menggunakan Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Semua ini tergantung dengan soalnya. Penerapan deret dalam ekonomi, yaitu model perkembangan usaha. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah suatu usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Diketahui suku pertama dari contoh kasus tersebut adalah 5.000, B pembedanya itu 300, dan N atau hasil yang akan kita cari adalah 12. Jadi yang akan kita lakukan pertama kali adalah memasukkan rumus deret hitung tersebut, yaitu Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi Sn adalah S12 sama dengan A 5.000 ditambah N-1, N-nya 12 dikurang 1 dikali B, B-nya 300. Jadi hasilnya adalah 8.300. Soal yang kedua yaitu kita mencari jumlah N suku pertama. Diketahui jumlah suku pertama adalah 5.000, Sn-nya 8.300, N-nya 12. Jadi rumusnya adalah Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. J-nya 12 sama dengan 12 per 2 dikali 5.000 ditambah 8.300. J12 adalah 79.800. Kali ini saya akan membahas fungsi linier part 1 yang terdiri dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan penerapannya dalam ekonomi. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dilambangkan dengan P dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta atau dilambangkan dengan QD. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar. Bentuk umum dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A min BQ.
Kurva ini melambangkan semakin mahal harga barangnya, maka permintaan konsumen di pasar akan semakin sedikit. Kita beralih ke fungsi penawaran. Fungsi ini adalah menghubungkan antara variabel harga yang dilambangkan dengan P dan juga variabel jumlah barang atau jasa yang diminta, dilambangkan dengan QS. Fungsi ini mencerminkan perilaku produsen di pasar. Bentuk umum dari fungsi ini adalah QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan min A plus BQ. Kurva ini menandakan atau melambangkan semakin mahal harga barangnya, maka akan semakin banyak yang ditawarkan oleh produsen. Keseimbangan pasar atau equilibrium merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan di antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Bentuk umum dari keseimbangan pasar ini adalah QD sama dengan QS. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Kita cari persamaan equilibriumnya ya. Rumusnya adalah QD sama dengan QS. 45 min 3P sama dengan min 36 plus 6P. Kita substitusikan bilangan tersebut menjadi min 3P min 6P sama dengan min 36 min 45. Hasilnya min 9P sama dengan min 81. Jadi P adalah 9. Lalu kita tinggal mencari Q-nya. Caranya dengan mensubstitusikan nilai P ke salah satu di antara QD dan QS. Saya pilih yang QD. Q sama dengan 45 min 3P sama dengan 45 min 3 kali 9. Hasilnya adalah 18. Jadi equilibrium terjadi pada harga 9 atau dilambangkan dengan PE dan kuantitas adalah 18 dilambangkan dengan QE. Kita akan menggambarkan kurvanya karena sudah diketahui PE dan QE-nya. Jika kita ingin menggambarkan kurva permintaan dan penawaran, kita harus mempunyai 2 titik baru bisa tarik garis. Kurva permintaan bentuknya meluncur dari atas ke bawah. Artinya ada 2 titik potong. Titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q. Saya akan cari titik potong di sumbu Q. Kurva permintaan jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 45 min 3P sama dengan 45 min 3 kali 0 sama dengan 45. Jadi, titik potong di sumbu Q adalah 45. Kurva penawaran bentuknya dari kanan atas ke kiri bawah, otomatis memotong sumbu P. Kurva penawaran jika Q-nya dilambangkan dengan 0, maka QS sama dengan min 36 ditambah 6P, 0 sama dengan min 36 ditambah 6P, P sama dengan 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. Jadi, titik potong di sumbu P adalah 6. Jadi ini gambaran titik koordinatnya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi linier part 2 dan penerapannya pada ekonomi. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis atau kurva dan penerapannya dalam ekonomi. Kali ini kita akan membahas metode 2 titik persamaan garis atau kurva dalam penerapan ekonomi. Sebelumnya, metode 2 titik adalah suatu garis melalui 2 buah titik X1, Y1, dan X2 dan Y2. Dalam penerapan ekonominya digunakan untuk menentukan kurva permintaan dan kurva penawaran. Bentuk umumnya adalah Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 sama dengan P2 min P1. Di mana Q1 merupakan kuantitas awal, Q2 adalah perubahan kuantitas, dan P1 adalah harga awal dan P2 merupakan perubahan harga. Saya mempunyai contoh kasus. Suatu produk ketika harga 200 akan terjual 50 unit. Jika harga turun menjadi 80 akan terjual 70 unit. Tentukan fungsi permintaannya.
Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan rumus persamaan dari fungsi permintaan, yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Diketahui Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 70, P1 sama dengan 200, P2 sama dengan 80. Jadi kita memasukkan adalah Q min 50 per P min 200 sama dengan 70 min 50 per 200 min 80. Q min 50 sama dengan P min 200 sama dengan min 20 per 120. Kita akan substitusikan bilangan tersebut supaya menjadi fungsi permintaan. Yang pertama yaitu Q min 50 sama dengan min 0,16 dikali P min 200. Q sama dengan min 0,16 P ditambah 32 ditambah 50. Jadi hasil Q adalah 82 min 0,16 P. Soal yang kedua, kita akan menggambarkan grafik atau kurva dari fungsi tersebut. Titik potong sumbu Q, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 82 min 0,6 P sama dengan 82 min 0,16 dikali 0 sama dengan hasilnya adalah 82. Titik potong sumbu P, jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 82 min 0,16 P. Kita substitusikan, P kita pindahkan menjadi P sama dengan 82 per 0,16. Hasilnya adalah 512,5. Jadi ini merupakan gambaran dari kurva permintaan. Surplus konsumen adalah harga maksimum yang pembeli bersedia untuk membayarnya dikurangi harga yang ada di pasaran. Bentuk umumnya sebagai berikut. Jadi begini, kurva di pasaran kalau ditarik garis lurus sampai menyentuh $10, artinya $10 adalah harga tertinggi yang konsumen bersedia untuk membayarnya. Lalu $5 merupakan harga barang di pasarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa area ini merupakan surplus konsumen. Bisa disimpulkan bahwa semakin rendah harganya, maka akan semakin besar surplus konsumennya. Saya punya contoh kasus, mari kita selesaikan bersama-sama. Terlebih dahulu, kita mencari titik potong dari kurva ini untuk ditarik garis. Mencari titik potong sumbu X, kita misalkan P sama dengan O, berarti tinggal kita masukkan ke persamaannya, menjadi ketemu Q-nya adalah 50. Kemudian kita cari titik potong di sumbu P, kita misalkan Q sama dengan 0, menjadi jika harganya Rp50, jadi P sama dengan 50 disubstitusikan ke fungsi permintaannya. Jadi, titik koordinatnya menjadi seperti ini. Di bawah kurva permintaan dan di atas harga realnya. Surplus produsen adalah jumlah bayaran yang diterima oleh penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Untuk umumnya, $3 merupakan biaya untuk memproduksi barang. Produsen tidak mungkin menjual barangnya di bawah $3. Semakin besar harganya, maka semakin besar pula surplus produsennya. Karena ini kurva penawaran, jadi kurvanya hanya memotong pada sumbu P. Dan misalkan Q sama dengan 0, maka kita masukkan dan substitusikan. Jadi kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi grafiknya akan seperti ini. Berada di atas kurva penawaran dan di bawah harga realnya.